Kaki gue kram. Woo! Shit, terakhir kram. Udah tua bapak-bapak ini. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ini gue mau riding. Ini hari Sabtu ya, jadi saat Mori. Sambil kita ngontenin si Ninja 250R ini karena ada beberapa yang nanyain kan soal motor ini. Jadi hari ini kita mau riding ke Lembang kayaknya gitu. Dan sebelum riding gue liatin dulu kondisinya dari si Ninja ini, Ninja 250R Karbu. Tapi ya dikit-dikit aja, tipis-tipis aja ya. Dan jadi ini Ninja Karbu tahun 2012. Ini udah emang ada di motor di apa ya, di rumah lah gitu dari tahun 2012, dari awal baru gitu. Dan kondisinya sekarang tuh odometernya di 10.000, udah 10.000 untuk odometernya. Semuanya full standar untuk si mesinnya, ini masih full standar banget. Ubahannya cuman kemarin banget baru masang selang rem, ini pakai Hell selang remnya. Pakai Hell, tapi untuk kaliper dan master remnya ini masih ori. Perubahannya ada di apa lagi ya, di shock breaker depan dan belakang ini bukan diubah ya, cuman di revolving aja, di cikal. Begitu juga yang shock breaker belakang baru di refresh lah kemarin karena udah lama nggak di refresh. Terus ubahannya paling bannya udah ganti pakai Batlex, cuman ini ukurannya juga kurang proporsional ya, ini 120/70. Velgnya ori, tapi yang belakang ini velgnya diganti pakai Semco, ini jadi lebih lebar dan pakainya ban Batlex juga dipakai S22, ukuran itu 150/70 untuk ban belakangnya. Jadi semuanya ini masih full ori, masih fresh banget gitu ya, untuk mesin mah nggak diapa-apain banget. Dan ini bukan review spesifikasi ya, kalau misalnya butuh review spesifikasi nanti gue bahas di lain video kita. Hari ini cuman riding aja dan ngejelasin history dari si motor Ninja Karbu ini gitu. Oh ya, dan ubahannya ada lampu sen nih diganti juga karena ya penyakitnya sering patah gitu. Tapi yang belakang masih ori. Oke. Jadi sekarang kita jalan-jalan dulu ke Lembang. Dan untuk outfitnya atau apa yang gue pakai hari ini, gue pakai KYT TT Revo ini. Pakai photochromic visor juga. Dan untuk terus Iko ya, belum dipakai tuh si Iko. Dan untuk jaketnya ini pakai York Arven hoodie sebenarnya, cuman biar lebih terproteksi ya. Jadi tetap gue pakai inner suite-nya dari York juga. Dan untuk celana ini nih dari bawah deh. Up. Nah, kita lihat sini. Up. Oke, jadi jaket ini York, inner suite York, leg bag juga York, dan celana juga ini York Stride. Jadi head to toe York kecuali sepatu, karena sepatu belum ada ya. Ini masih pakai Vans aja. Dan sekarang kita riding ke Lembang kayaknya ke Lembang ya. Gimana di jalan dah. Oke, bye. Mari kita isi bensin dulu. Karena habis nih. Sekarang agak sakit hati ya kalau ngisi bensin ya. Kerasa banget turbonya soalnya. Harganya. Mau nggak mau lah ya, middle class itu terima aja semua kebijakan. Lah. Oke, sekarang kita go lagi. Bismillah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Oke, jadi Ninja 250R yang gue pakai kali ini tuh sebenarnya punya histori gitu. Jadi ini udah ada di rumah tahun 2012, dan ini bukan punya gue pribadi tapi ini punya kakak gue. Jadi kakak itu udah pakai dari tahun 2012, which is itu tahun motornya juga. Tapi sempat mati suri, sempat nggak dipakai selama 8 tahun. Ini nggak nyala banget. Dan kondisi terakhir itu
Dia kilometernya masih di seribuan lah, 1200, 1300 itu tahun 2021. Nah tahun 2021 dihidupin lagi lah si motornya gitu. Gue lupa di 2020 atau 2021 dihidupin lagi motornya. Jadi kurang lebih 8 tahun lah pokoknya dia cuman berdebu, disimpan doang, tapi nggak diapa-apain sama sekali gitu. Dan itu masih full ori keadaannya. Dan akhirnya 2021 gue urus. Dan ngomongin soal motornya sih ya, kalau kita flashback ke tahun 2012, ini tuh bukan 2012 lah, mungkin 2008 waktu launching ya. 2008 tuh ini motor populer pada masanya, 250 cc pertama yang resmi di Indonesia gitu ya. Jadi ngedengar suaranya tuh bikin semua orang tuh pengen banget punya motor ini gitu. Enak banget kan, suara 2 silinder, parallel twin untuk engine-nya gitu. Pokoknya anak SMA sih waktu itu langsung nengok semua lah untuk cewek-ceweknya ya kalau bisa pakai motor Ninja gitu. Ninja ini terutama yang 250 karbo. Dan ya balik lagi ke singkat cerita, tahun 2021 diurusin lagi. Dan waktu itu tuh cuman kayak di refresh lagi semua cairan-cairan di motor ini. Terus yang diganti itu langsung ke velg Semco seperti gue bilang tadi. Ini velgnya udah diganti pakai Semco gitu. Jadi yang belakang dia lebih lebar karena velg orinya itu kalau nggak salah 3,5 inci dan diganti ke 4 inch gitu. Jadi ya dia lebih lebar, penggunaan ban juga diganti akhirnya. Depan belakang pakai Bedlex gitu. Dan ngurus motor ini sebenarnya menarik ya dengan kondisi yang emang masih sehat gitu. Karena gue tuh kalau nggak salah spare partnya juga lumayan agak mahal nih gitu, tapi spare part yang tidak fast moving ya. Kalau yang fast moving sih masih masuk akal harga-harganya gitu, kayak filter gitu-gitu, dan itu masih oke lah gitu. Cuman itu ya fast moving, misalnya kayak karbu, terus apa lagi ya, body parts itu agak lumayan. Tapi emang Kawasaki itu awet sih, gua akuin Kawasaki itu awet. Karena sebelum pakai motor ini, gue pribadi pun pakai motor yang sempat yang 250 Fi nya yang di atas ini. Dan sempat juga pakai lamanya, gue banyak belajar motor tuh di Ninja R gitu. Di Ninja R gue banyak pakai motor, banyak belajar motor lah gitu waktu itu. Jadi ya sekarang akhirnya sedikit nostalgia, kita jalan-jalan lagi ke Lembang pakai Ninja Karbo ini gitu. Dan dengan kondisi full ori kayak gini, ini tuh lebih smooth ya bawaannya gitu, lebih smooth, lebih adem bawaannya. Dan sampai knalpot juga kan ini masih ori ya gitu. Karena sebenarnya waktu itu juga di rumah sempat ada yang 250 karbu juga warna putih, dan itu udah beda ya, sempat di setup dan lain-lain untuk sampai ke mesinnya juga. Tapi kalau yang ini masih fresh, masih ting-ting engine-nya gitu. Kita jalan-jalan lah gitu, sampai gue jelasin gimana sih rasanya pakai 250 karbu sekarang di tahun 2026 ya. Jadi ini motornya udah 14 tahun ya. Iya udah 14 tahun, 15 tahun nih motornya gitu. Kalau dari motor yang umur ini yang gue pakai 2012 ya. Kalau yang pakai motornya tahun 2008 ya lebih tua lagi. Apakah masih seganteng itu dilihat orang-orang? Apakah masih senak itu di tahun 2026 ini? Ya ntar gue coba sedikit-sedikit jelasin ya. Ngebahas dikit-dikit soal desainnya ya. Desain motor ini sih dibilang timeless menurut gue nggak terlalu ya, karena emang masih sosok lah. Soalnya yang Ninja setelahnya, yang FI dan yang sekarang gitu ya, itu tuh ya nggak kalah cakep juga gitu. Walaupun yang berbeda dengan si ini ya, sekarang tuh udah 2 mata, kalau ini masih 1 mata untuk headlampnya gitu. Tapi masih apa ya, dibilang, jadi kalau dulu tuh kelihatannya gede banget motornya dimensinya, kalau sekarang tuh jadinya kelihatannya lebih kecil dibandingkan dengan motor-motor yang lain gitu kalau menurut gue dimensinya. Dan ya desainnya dibilang timeless enggak terlalu, tapi masih oke lah gitu. Karena mungkin waktu dulunya banyak banget yang ke motor ini, jadi udah mulai agak bosen lah gitu. Cuman kalau bisa dapat yang fresh kondisinya, itu baru bisa bikin orang apa ya, ngelirik lah, kayak wih masih ganteng, masih klimis gitu ya, dengan kondisi yang masih full original atau masih apa ya, masih sangat-sangat terawat lah gitu. Itu ngomongin soal desainnya tipis-tipis ya gitu. Dan
Motor ini kan karakternya sebenarnya dia sport touring ya, dia bukan Jet X dari Kawasaki-nya, dia Ninja gitu. Dan ini motor sport touring dengan handlebar yang cukup tinggi. Mungkin nanti gue bakal bahas handlingnya waktu di daerah Lembang mungkin ya. Tapi sejauh ini sih sebenarnya nggak bikin pegel dengan kursi stang yang tinggi ya gitu. Ini masih nyaman-nyaman aja. Dan seat height-nya atau tinggi ke kursinya gitu, tinggi motor ini di 775 gitu. Jadi ya kalau buat gue sih ini masih nekuk ya kakinya dan nggak terlalu tinggi untuk seat height-nya. Kalau misalnya mau ideal mungkin gue perlu ninggiin sedikit si joknya gitu biar ini nggak terlalu nekuk. Jadi ini padahal pakai footstep-nya masih ori, tapi gue ngerasa ini kaki gue cukup menekuk banget gitu. Kalau pakai footstep yang rear set mundur ke belakang itu pasti lebih pegel lagi sih. Jadi gue perlu ninggiin dulu joknya baru ganti rear set, jadi lebih enak gitu. Dan menurut kebanyakan orang katanya motor itu apa ya, bagong lah gitu. Jadi dia susah buat dia nggak lincah untuk si motornya. Tapi sepengalaman gue sih setelah setup yang sekarang ini jauh lebih baik dari awal motornya ya. Dan sekarang nggak terlalu stiff lagi, nggak terlalu rigid. Bukan rigid ya, gimana ya motornya, jadi kayak berat buat dipakai nikung gitu, tapi ini nggak terlalu. Dan ngomongin soal bobotnya, ini tuh di 154 kg kalau di dry weight ya. Jadi kalau misalnya tidak ada cairan, nggak ada oli, nggak ada bensin, tuh di 154 kg. Kalau tambah cairan mungkin ya sekitar 168 mungkin ya. Kalau misalnya tambah semua penggunaan hariannya gitu, udah siap jalan, mungkin bobotnya sekitar 168 kg untuk si motor ini. Dan tenaganya emang bukannya eksplosif banget kalau dibandingkan dengan motor-motor yang sekarang ya. Kayak motor sekarang kan udah 36 horsepower ke atas lah untuk 250 cc nya. Motor ini masih di 31,4 horsepower. Gue lupa di RPM berapa untuk tenaga puncaknya. Untuk torsinya juga kalau nggak salah di 22, di berapa ya kemarin tuh ya, 22 Newton meter ya kalau nggak salah, di RPM 9.500 gitu. Dan bornya tuh di 62, sekian, stroke-nya di 40, sekian. Ntar gue tulis lah gitu untuk bor dan stroke-nya ya gitu. Jadi bukan yang eksplosif banget, tapi untuk torsinya buat 2 silinder sih masih oke sih ya gitu. Buat penggunaan sekarang si motor ini masih tetap ngisi gitu. Oke, kita udah sampai Ledeng nih gitu. Dan ini jam berapa ya, ini sekitar jam 7.24, jadi mulai udah rame banget gitu. 7.24 baru sampai Ledeng. Biasanya gue tuh setengah 7 start dari sini biar agak sepi. Sekarang startnya jam setengah 8 baru di sini. Ya nggak apa-apa lah, kita hari ini jalan-jalan aja ya. Dan lanjutin lagi histori soal si motor ini ya. Jadi tahun 2001 dinyalain, itu cuman ganti velg dan ban doang, selebihnya original. Setelah itu dipakai ngantor setiap hari. Jarak kantornya sih sebenarnya nggak terlalu jauh gitu. Jadi makanya nambahnya nggak terlalu signifikan dalam 5 tahun terakhir. Jadi selama 5 tahun itu odometernya nambah, yang awalnya 1.500 jadi ke 10.900. Jadi enggak terlalu banyak sih ya untuk penambahannya. Ini kemana ya startnya? Jadi emang penambahannya nggak terlalu banyak lah gitu. Penambahannya cuma 8 ribuan selama 5 tahun terakhir gitu. Dan setelah itu bela diurusin lagi kemarin sama gue ya, diurusin lagi buat di refresh lagi setelah 5 tahun gitu. Udah mulai ramai ya, usah hati-hati lah bang. Setelah 5 tahun kemarin tuh gue cuma refresh di sektor pengereman seperti yang gue bilang di awal tadi. Gue tuh cuman ganti selang remnya doang. Jadi untuk master remnya ini masih full original, dan juga untuk kaliper juga masih yang ori.
kampas juga masih ori. Dan untuk refresh lagi kemarin di revolving shock depan dan belakang, bukan dibikin lebih stiff karena emang kakak gue pengennya lebih soft ya, lebih empuk, pengennya buat penggunaan harian gitu. Tapi buat sedikit nakal seperti ini masih enak gitu. Tapi ya untuk manuver-manuver di kota kayak gini ini masih oke. Dan tadi sih gue belum tes secara maksimal, cuman masih sekarang sejauh ini masih cukup lah, masih diem untuk si shock breakernya gitu. Enak sih tuh, masih ngisi untuk si powernya. Dan setelah ganti rem, di revolving shock breakernya, gue juga ganti gear kemarin. Gearnya itu tuh bukan gear, rantainya ganti pakai RK Chain aja. Jadi pilihannya kan antara RK, EK Chain, Regina untuk yang aftermarket ya. Tapi ya karena ini buat harian dan bukan nggak mau terlalu buang uang terlalu banyak lah gitu ya. Jadi ini kemarin gantinya cuman pakai yang RK Chain, itu udah sangat-sangat cukup sih buat harian dan buat spesifikasi motornya udah sangat-sangat cukup. Masih o-ring, RK Chain 520, dan harganya kan itu dapat di 800 ribuan lah, jadi sama pasang sekitar 1 juta untuk si rantainya. Gua pasang di mana ya kemarin, di Champion Speed Bandung ya. Dan lebih delivery powernya setelah ganti rantai itu lebih enak loh. Jadi ganti rantai itu sepenting itu, karena delivery powernya jadi smooth banget lah pokoknya. Wah, viewnya setelah dikosongin ini enak ya. Dan sejujurnya kelemahan pakai knalpot ori ya, ini kan masih ori knalpotnya. Ini kalau gini-gini nih, orang tuh nggak notice kita lagi di belakang ya, salah atau bener entahlah ya. Cuman sebenarnya buat gue agak kebantu buat yang agak nanggung bawahnya gitu ya. Jadi mereka tuh kalau kita ada di belakang pengen duluan gitu kalau misalnya pakai knalpotnya yang free flow atau aftermarket. Tapi kalau misalnya pakai knalpot ori gini, mereka harus diklakson dulu baru ngelirik ke belakang, oh ya gue ngalangin gitu kan. Ya, racking. Enak sih, diem gitu shock breakernya. Tapi cikal oke juga nih yang ini. Kayak jadi pasti revolving cikal masih oke untuk di motor ini. Berarti kita cek di batas lah ya. Alhamdulillah udah sampai pasar Lembang. Seru ya, loading pagi pakai Ninja 250 karbu ini. Dan seperti biasa ya, hunting foto lah ya. Udah sampai Wates Catur nanti. Dan hari ini solo riding aja, nggak barengan, biar lebih relax kali ya. Biar lebih santai. Kalau barengan suka panas-panasan di sini, bahaya. Ngomong-ngomong, kalau misalnya sekarang ini kan nggak terlalu digoreng ya, dan nggak pernah digoreng sih setahu gue. Maksudnya even Raka TJR masih pakai, itu motor pertamanya dia, dan sempat kemarin banyak konten-konten soal karbu ini, dan juga ada beberapa konten-konten lain juga ngangkat lagi. Dan emang susah, emang nggak niat digoreng kali ya, tapi bikin tren lagi lah, bukan goreng harga, tapi bikin motor ini lebih tren lagi tuh agak sulit ya, karena emang pertimbangannya mungkin banyak sih, kayak spare partnya, desainnya gitu. Mungkin masih banyak di yang tahun yang sama, atau mungkin yang sekarang lebih reliable, lebih make sense buat dibeli gitu. Jadinya nggak se-hype itu lagi untuk si motor 250R ini. Emang masanya menurut gue ini
udah lumayan agak lewat ya. Tapi kalau misalnya punya dan dirawat, ini masih motor yang enak gitu sebenarnya untuk si 250R ini. Harganya pun gila, harganya lumayan agak jatuh ya pasarannya, karena di beberapa orang ada yang jual, mungkin kebanyakan jualnya di bawah 20 juta buat 250 cc 2 silinder sih. eh, Menarik buat dicoba ya, cuman itu spare partnya agak lumayan sih untuk motor ini, cuman harganya emang jatuh banget gitu. Kemarin juga sempat lihat ada yang kondisinya bagus mungkin di 20-an 25 gitu ya. Untuk yang low odo sempat ada yang jual tuh di 30-an sih gitu. Dan ya tapi masih jarang banget sih kondisinya kalau misalnya yang odometer di bawah 5.000 sih. Jarang-jarang banget. Masih terhitung lah gitu kalau di marketplace ya gitu. Jadi pasarannya masih agak kurang. Dan nggak se-hype itu motor ini. Tapi kalau menurut kalian gimana? Soal apakah ada kemungkinan untuk 250R ini jadi lebih hype? Karena waktu dulu tuh di tahun ya 2008 sampai 2012 tuh ini dibuildnya banyak banget style gitu. Dia yang paling banyak itu ya tetap kalah racing ya. Jadi dia pakai body balap langsung emang buat performance gitu dipakainya di sirkuit gitu. Itu menarik sih. Yang gua tahu sih kayaknya Om Dito Ducati sempat juga tuh ngebangun motor ini dulu gitu, dipakai buat balap ya, karena dual cylinder cuma dia doang tuh dulu kan gitu. Akhirnya masuk lagi sih CBR yang KYJ, tapi itu kan 1 silinder gitu. Dia masih kalah, sonanya masih kalah sama si ini waktu zaman itu ya, masih gantengan ini dibandingkan CBR 250R KYJ pada tahunnya pada waktu itu. Setelah itu kan mulai masuklah yang injeksi, yang FI injeksi, lalu ada R25 gitu. Dan motor ini pun sebenarnya dengan bodi yang ini ya, bodi yang karbu, tapi dia ada yang injeksi. Dia keluar tahun 2013 doang kalau nggak salah. Dia banyaknya warna putih, dia itu yang FI. Agak jarang tuh motornya tuh gitu. Tapi harganya juga tetap tinggi-tinggi banget, walaupun ya jarang motornya. Entah kenapa sih motornya itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah punya motor ini gitu ya, dan emang kalau misalnya berniat nih kira-kira pengen nih motor, kepikiran nih motor 250R, harganya murah ya, boleh-boleh aja sih. Cuman kalian cari info lagi aja gitu untuk ngurusnya seperti apa, yang emang dipakai harian ya. Ini kan yang ini pakai harian, cuman nggak terlalu gimana-gimana lah, nggak diapa-apain gitu, karena masih aman kondisinya. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada parts besar yang diganti sih murah kok. Maksudnya kalau misalnya bukan nggak ganti karbu, ganti head, ganti blok gitu ya, ini masih terjangkau kok harganya. Kayak gear set dan lain-lain masih oke, masih sama-sama aja kok harganya sebenarnya kalau misalnya yang fast moving gitu. Tapi untuk body parts yang body gede sih kayak blok dan lain-lain sih mendingan cari yang sehat aja lah gitu ya. Rame enak ya motornya. Oh, agak lemot sih tuh. Ada delay tetap waktu naik ya. Pada Reno. Tapi oke lah. Masih smooth sih segitu mah. Remnya enak. Setelah ganti setelah rem, baru setelah rem doang ya, semuanya masih full ori nih. Udah jauh berbeda dibandingkan pakai yang ori. Enak, titik poinnya, breaking pointnya lebih kukur gitu. Kita mas ke depannya juga enak. Posisinya
enak banget sih ergonominya, belum terlalu apa ya, nggak bikin pegel sih. Ini sih sejauh ini udah sampai ke hampir daerah Pohon Pinus ya. Ini nggak bikin pegel sama sekali sih untuk si posisi ridingnya, masih enak gitu. Karena ya stangnya tinggi sih, dia buat sport touring untuk si motor ini, jadi nyaman lah gitu. Wah, menuju gerbang Pohon Pinus. Wih. Wah, itu nanjak banget sebenarnya. Jalanan ini tuh nanjak banget, motor tuh kerasa lemotnya kalau di jalanan ini gitu. Wah, berhenti. Shihi. Ternyata dia belok kiri. Wah. Oh, enak. Duh, oh, kalau Harley sih enak ya. Wah, halangin. Kebaik dah. Kenapa ya? Dia ngasih jalan beralpat yang tadi ceritanya gitu. Jadi dia bukain jalan. Tapi udah sih ya, tadi juga ketemu lagi kok. Nggak jauh beda pasti finishnya. Oke, udah sampai sini alhamdulillah. Udah ramai. Wah, FPV. Kemana tuh? Ngeri juga ya manuvernya ya. Wuhu. Gils. Enak kan nge-view-nya dari bawah ngelihat Harley, speedingnya enak karena jalannya luas, kiri kanannya bersih. Enak banget sih di sini. Ramai dah jalannya, sayang banget.
kaki gue kram. Woo! Shit, terakhir kram. Wah. Kram yang ujung kaki gitu loh. Bukan ujung kaki, ujung jari gitu loh. Waduh. Udah tua bapak-bapak ini. Seru tapi fokus di situ, harus fokus. Tapi enak, motornya diem. Kayaknya lebih enak sak bekar ini ya dibandingkan si Iko. Cuman gak tau deh. Ntar kita uluk lagi si Iko, tapi ini enak. Pas. Kita sekarang menuju ke Riung Rangga buat ngopi dulu sebentar di sana. Oke. Jalan-jalan pagi ini, olahraga pagi ini seru, santai, dan oke lah buat refreshing ya. Kita solo trip hari ini ke Riung Rangga aja, nggak jauh-jauh. Tadinya sih biar gue mau ngetes helm ke daerah Ranca Buaya gitu atau Naringgul lah, cuman lagi capek banget, jadi ya kita ke Riung Rangga aja. Ini sebenarnya lebih ke refreshing aja sih, udah lama nge-riding, jadi ya berangkat sendiri buat jalan-jalan pagi Sabtu ini. Tuh masih kaget tadi waktu waktu yang kakinya kram, si ujung kaki itu, ujung jari itu kram, itu seharusnya turun gigi. Dan taunya kram, nggak bisa turun gigi, motornya ngelos, nggak ada kebantu engine brake. Jadi agak kaget tuh tadi, sebenarnya kaget banget gue tuh, parah kagetnya. Tapi alhamdulillah masih, kalau bahasa Sundanya masih ditangtayungan ku Allah, nah gitu. Jadi alhamdulillah masih diberi keselamatan. Seru. Tapi ya sekian guys Satmori kali ini. Karena di perjalanan pulang kayaknya gue nggak akan pasang action cam ya, atau action cam mungkin pindah posisi kalau pas pulang. Nggak akan motovlog lagi kayak gini. Jadi ya itulah, hari ini cukup mengasihkan, masih pakai 250 karbu di tahun 2026 ini, masih seru-seru aja sih sebenarnya ya. Itu tergantung kalian melihatnya seperti apa, tapi kalau buat gue tuh apa ya, gue punya pandangan sekarang tuh motor tuh ya sama, kalau karakternya sama, misalnya motorsport ya motorsport semua, ya udah gitu-gitu aja gitu. Emang powernya beda-beda gitu. Cuman ya untuk dipakai di kita semuanya masih oke lah, bukan sama tapi masih reliable, masih semuanya masih bisa dipakai kita barengan. Mau pakai karbu, pakai 2,5 FI, yang Ninja, mau pakai CBR, pakai apapun itu, semuanya sama, di jalan juga pasti barengan, masih bisa menikmati skena otomotif motor di Indonesia gitu kalau menurut gue. Jadi ya enjoy aja, syukuri aja. 250 karbu ini masih sangat menyenangkan kalau buat gue gitu, buat dipakai morning ride hari ini masih banyak yang bisa disyukuri. Oke, dan makasih lah udah nonton video ini, yang video mungkin nggak penting ya. Dan kita ketemu lagi di next videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Rizandi dari Acun Hobi. Bye. Tali sepatu gue dari tadi kebuka, John. Untung aman-aman aja.